Selamat berjumpa kembali, wahai para pembelajar. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, beberapa kota ternyata membuat panduan bagaimana rancangan, bentuk, dan masa bangunan harus merespon suatu konteks arsitektur kota. Dan ini menjadi topik yang akan kita bahas dalam mata kuliah arsitektur kota ini. Bersama saya, Agus Eko Madyo, kita akan jelajahi berbagai kemungkinan aturan tentang bentuk dan masa bangunan sebagai suatu elemen arsitektur kota yang bisa dirancang. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Chapter Building Forms and Massing dari buku Urban Design Process karangan Hamid Sirvani. Nah, Anda ingat ketika saya menyebutkan referensi, artinya ini akan menjadi bahan yang kami ujikan. Jadi mohon dibaca karena ini menjadi bahan untuk ujian kalian. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Building Form and Massing oleh Pak Hamid Sirvani? Jadi beliau tuh melihat bahwa aturan-aturan bangunan yang lama itu hanya mengatur tinggi, kemunduran, dan coverage ya, area lantai dasar yang boleh dibangun. Namun pada kenyataannya menata bangunan dalam sebuah kota itu butuh sesuatu yang lebih kompleks ya, yaitu building appearance ya, penampilan bangunan dan konfigurasi bangunan. Jadi beberapa isu yang bisa diangkat ketika menata bangunan sebagai elemen arsitektur kota yang bisa dirancang, misalnya bagaimana bangunan terlihat tidak bulky ya, atau ada material ya, tekstur, warna, fasade. Jadi ini tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada arsitek dan klien, tetapi bagaimana mulai diperhatikan tampilan bangunan ini berkontribusi terhadap bentuk kota yang lebih baik. Nah, di sini beliau menyarankan adanya panduan rancang kota ya, Urban Design Guidelines ya, yang merefleksikan bagaimana kerangka desain bagi arsitek ketika merancang bangunan yang bisa komplement ya, mendukung ya pola-pola dari pembangunan yang sudah ada. Jadi yang diatur itu selain tinggi juga massing, kemudian scope, lingkup ya, kemudian skala, proporsi, material, dan finishing. Ada juga warna, lighting, kemudian ini storefront ya, storefront design. Jadi di depan jalan itu bisa ada dirancang toko-toko yang menghidupkan jalur pejalan kaki yang ada di depan bangunan tersebut. Tujuannya adalah harmonious relationship, hubungan harmoni antara bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi bentuk dan masa bangunan yang direkomendasikan merupakan hasil dari sebuah kajian yang mendudukkan bagaimana konteks arsitektur kota itu, bentuk arsitektur kota itu bisa membuat harmoni dengan bentuk bangunan yang akan dirancang di tempat tersebut. Jadi bentuk-bentuk bangunan dan masanya juga membutuhkan analisis yang lebih dalam tentang arsitektur kota ya, sebagaimana sebuah kebutuhan umum ya, seperti kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Nah, ada 3 hal ya yang perlu diperhatikan ketika kita merancang bangunan yang memperhatikan konsep arsitektur kota: skala, ruang kota, dan masa-masa dalam kota. Nah, Pak Hamid Sirvani juga memberikan berbagai contoh bagaimana berbagai kota-kota di Amerika itu membuat urban design guideline yang mengatur tata bangunan. Nah, misalnya di San Francisco ya, yang mengatur bagaimana tentang ketinggian bangunan supaya terkait dengan lingkungan sekitar. Ini di Los Angeles ya, misalnya bagaimana perancangan bangunan baru itu memperhatikan ritme dari bangunan-bangunan yang sudah ada. Long Beach, mereka menyarankan janganlah bangunan itu bulky gitu, nggak enak, nggak manusiawi, tetapi dicoak-coak lah supaya memberikan banyak cahaya matahari yang bisa masuk ke area-area publik di depan bangunan. Nah, ini adalah City of Jacksonville ya, yang dia memberikan ilustrasi kalau merancang bangunan tidak boleh hanya yang flat begitu saja, garing, tetapi harus ada permainan-permainan aditif dan subtraktif, mencoak dan menambahkan dalam masa dasar yang ada supaya bangunan ini lebih memberikan kontribusi estetika untuk penampilan kota, untuk wajah kota. Setiap kota akan punya aturan-aturan masing-masing dalam mengatur tata bangunan di kota tersebut. Namun ada beberapa prinsip umum bagaimana suatu bentuk bangunan bisa harmoni dengan elemen-elemen arsitektur kota yang lain pada kota tersebut.
Dan itu menjadi pembahasan dalam segmen selanjutnya. Masih bersama saya, Agus Eko Madyo, kita ikuti segmen selanjutnya tentang tata bangunan, masih di mata kuliah Arsitektur Kota. Salam.